Di era modern saat ini, segala bentuk aktivitas manusia tidak terlepas dari penggunaan alat teknologi seperti telepon seluler, laptop, lampu, bahkan moda transportasi. Penggunaan teknologi tersebut tentunya akan meningkatkan kebutuhan akan energi listrik. Seperti yang kita ketahui, penggunaan energi listrik berlebih bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pemanasan global. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menggunakan energi listrik terbarukan bersama Dr. Natalita dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi yang kami kembangkan atau kami teliti di BRIN saat ini adalah tentang teknologi sel surya. Kami melihat bahwa dengan seiring berkembangnya teknologi, pasti kebutuhan manusia akan energi itu akan sangat besar. Jadi di sini yang perlu kita lihat bagaimana cara memenuhi sumber energi tersebut. Dan yang perlu kita lihat juga apakah sumber energinya itu berkelanjutan atau tidak. Gimana caranya agar kita bisa memanfaatkan sumber energi matahari khususnya untuk menghasilkan listrik. Di sini kita meneliti suatu perangkat yang disebut dengan sel surya, di mana dia bisa berfungsi untuk mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Teknologi sel surya terdiri atas beberapa teknologi yang berbeda. Sel surya yang banyak terpasang di atap-atap rumah sekarang itu adalah sel surya yang menggunakan teknologi generasi pertama atau berbasis material silikon. Kemudian para peneliti berlanjut untuk mengembangkan sel surya jenis baru, yaitu sel surya generasi ketiga yang berbasis material hybrid. Jadi di dalamnya ada campuran antara material organik dan inorganik. Sel surya generasi ketiga ini juga memiliki beberapa jenis, diantaranya sel surya dye-sensitized solar cell atau DSSC singkatannya, dan sel surya jenis perovskite. Kalau untuk sel surya DSSC ini, dia memiliki beberapa keunggulan atau perbedaan dengan sel surya generasi pertama yang berbasis silikon. Nah, dari sini beberapa keunggulan lainnya dari DSSC ini adalah dia bisa dibuat berwarna-warni karena memang sangat tergantung dari jenis pewarna yang digunakan. Jadi mau warna hijau, hitam, merah atau warna lainnya itu bisa sekali kita ubah-ubah tergantung kita maunya seperti apa. Kemudian yang kedua, dia juga bisa dibuat pada media substrat yang bervariasi. Jadi tidak hanya pada substrat kaca konduktif, tapi dia bisa juga dibuat pada substrat plastik misalkan, agar dia bisa bersifat fleksibel. DSSC ini bisa juga dimodifikasi sehingga dia bisa berbentuk transparan, tidak hanya non-transparan seperti panel surya silikon yang ada pada atap rumah. Dalam hal proses pembuatan pun DSSC ini jauh lebih sederhana dibandingkan sel surya jenis silikon. Kalau tadi saya sebutkan sel surya jenis silikon, dia membutuhkan lab khusus yang disebut dengan lab clean room, kemudian suhu pemanasan yang sangat tinggi di atas 1000 derajat. Justru DSSC ini kebalikannya, dia hanya membutuhkan proses pembuatan yang cukup sederhana, di mana kebanyakan teknologi yang dipergunakan adalah teknologi screen printing, atau kalau masyarakat awam mengenalnya dengan proses sablon. Nah, proses sablon ini sangat mudah, bisa dilakukan di lab yang biasa tanpa membutuhkan lingkungan khusus. Kemudian dilanjutkan dengan tentunya proses perendaman di dalam die dan assembly, di mana semua prosesnya mudah sekali dilakukan di lab yang standar saja. Jadi cara kerja DSSC ini adalah sebagai berikut. Pada saat cahaya matahari mengenai DSSC, energi foton dari cahaya matahari tersebut akan diserap oleh molekul pada zat pewarna. Kemudian dari zat pewarna tersebut akan mengeksitasi elektron dan hole bebas, di mana si elektron kemudian akan ditransfer ke semikonduktor TiO2, kemudian berlanjut untuk ditransfer menuju elektroda konduktif. Dari elektroda konduktif tersebut, elektron akan mengalir keluar menuju beban, di mana di situ terjadilah yang aliran arus listrik. Sebagai pengembangan lebih lanjut dari DSSC,
para peneliti kemudian mengembangkan teknologinya dengan cara mengganti lapisan pewarnanya dengan material yang disebut dengan perovskite. Material perovskite ini adalah suatu material yang memiliki struktur kristal khusus, di mana di dalamnya dia memiliki beberapa campuran berupa material organometalik halida. Nah, salah satu jenis material perovskite yang sangat bagus digunakan sebagai lapisan penyerap pada sel surya adalah methyl ammonium lead iodide atau MaPbI3. Ini adalah salah satu material yang kita gunakan di BRIN, di mana sel surya jenis perovskite ini ternyata menghasilkan performa yang sangat baik dalam kurun waktu yang cukup singkat. Jadi hanya dalam waktu kurang lebih 10 tahun saja, dari awal dia dilaporkan menghasilkan efisiensi sebesar 3%, dia sekarang efisiensinya sudah melonjak di atas 20%, di mana 10 tahun termasuk kurun waktu yang cukup singkat dibandingkan pengembangan sel surya jenis silikon yang dulu membutuhkan waktu lebih dari 30 tahun untuk bisa naik efisiensinya. Jadi sel surya perovskite ini menunjukkan potensi yang sangat baik untuk dikembangkan ke depan. Harapan saya secara umum ya, masyarakat mudah-mudahan bisa semakin aware, semakin sadar begitu dengan adanya pemanasan global dan lain-lain yang dimana dia itu merupakan efek buruk dari penggunaan energi yang tidak bersih atau tidak renewable. Nah, di situ diharapkan baik masyarakat, pemerintah, stakeholder dan lain sebagainya bisa bersama-sama mengencourage gitu upaya-upaya penelitian misalkan untuk mengembangkan teknologi sel surya atau teknologi energi lainnya ya, energi bersih lainnya agar bisa lebih berkembang, kemudian bisa menghasilkan performa yang baik sehingga nantinya kedepannya bisa dikomersialisasikan, kemudian bisa lebih dinikmati oleh masyarakat banyak. Jadi secara umum lingkungan kita pun bisa lebih hijau.